Sekarang pertanyaannya, mana ukurannya baik dan tidaknya amal itu, Pak? Untuk mengetahui baik dan tidaknya amal, kita akan melihat ikhlasnya orang itu melakukan ibadah. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu ya beribadah, berbuat karena Allah. Bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin disanjung orang, bukan karena membuat orang lain kagum, tetapi ada orang atau tidak ada orang melihat, dia tetap laksanakan ibadah itu karena dia ikhlas semata-mata riyona Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan. Itu namanya ikhlas. Karena itu ikhlas ini sebenarnya adalah pekerjaan hati, ilalan di hati. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal ikhlas?" "Ya Rasulullah, apa itu ikhlas?" Nabi katakan, "Ma'adri, saya tidak tahu apa itu ikhlas." Lalu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas?" Jibril juga tidak tahu apa itu ikhlas. Lalu Jibril tanya kepada Allah, "Ma huwal ikhlas?" "Apa ya Rabb? Apa itu ikhlas wahai Tuhanku?" Allah katakan, "Huwa sirri," dia rahasiaku. Huwa sirri au huwa sirrun min asrari. Dia adalah satu rahasiaku dari banyak rahasiaku. Maksudnya apa itu? Yang tahu ikhlas dan tidaknya itu karena dia rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Di sana rahasia, tidak ada orang tahu. Jadi mau ingganana tahu di sakapung semua menjadi mengetahui, menjadi tahu tentang satu cerita misalnya, tapi itu dikatakan bukan rahasia. Jadi rahasia itu tidak ada orang yang tahu kecuali orang tertentu atau satu orang atau dua orang. Tapi kalau banyak orang yang tahu itu bukan rahasia lagi. Nah karena itu ikhlas itu adalah rahasia Allah. Kalau begitu Allah yang tahu bahwa orang itu ikhlas atau tidak. Yang kedua, yang bersangkutan sendiri yang tahu bahwa saya ini ikhlas atau tidak. Begitu Bapak-bapak hormati. Sekarang kita mau beri contoh. Coba membaca tahu Quran, kita buka Al-Quran. Lihat di dalam Al-Quran itu ada nggak namanya surah Ikhlas? Diande? Ada. Ada di Al-Quran surah namanya Al-Falaq. Ada. Kenapa disebut dengan surah Al-Falaq? Karena ada kalimat Al-Falaq di situ. Coba baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Ditapa dengan Al-Falaq nade. Nah, adakah kita tahu dalam Al-Quran itu ada surah An-Nas? Ada. Kenapa? Karena di dalam kalimat surah itu ada kalimat An-Nas. Coba baca. Qul a'udzu birabbin nas. Oh. D. Apakah kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada surah bernama surah Al-Kautsar? Ada. Kenapa disebut Al-Kautsar? Karena ada kalimat Al-Kautsar di dalamnya. Coba baca. Inna a'tainakal kautsar. Sekarang surah Al-Ikhlas. Kenapa itu dikatakan surah Al-Ikhlas? Coba baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana kata Al-Ikhlas itu? Hah? Di mana kalimat Al-Ikhlas di situ? Ada enggak? Tidak ada. Kenapa kalimat itu disebut dengan surah Al-Ikhlas? Ayat itu disebut dengan Al-Ikhlas, sementara tidak ada kalimat Al-Ikhlas, tidak ada kata Al-Ikhlas dalamnya. Sementara surah-surah yang lain ada kalimat Al-Ikhlas dalamnya, ada kata-kata nama surah itu. Allahu Akbar. Luar biasa itu Pak. Pertama, karena surah itu bercerita tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Keesaan Allah. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah setiap orang yang ikhlas itu hanya satu tujuannya, Allah. Yang kedua, kenapa tidak kelihatan? Kalimatnya di dalam, tak perlu kelihatan orang ikhlas itu, tetapi tetap secara hakikatnya ada di dalam. Jadi kata Al-Ikhlas tidak nampak dalam tulisan, tetapi hakikatnya kata Al-Ikhlas itu ada di dalam surah itu. Itu mananya. Oleh karena itu, jadi orang yang melaksanakan ibadah
Yang ingin Allah ketahui dengan melalui kematian ini, karena Allah ingin melihat ayyukum ahsanu amala. Makanya Allah menggunakan di mana, siapa di antara manusia ini yang lebih baik amalnya, bukan yang lebih banyak. Yang lebih banyak tapi tidak baik, itu lebih baik yang sedikit tapi ikhlas. Banyak tidak ikhlas, itu belum tentu baik. Sedikit ikhlas pasti baik, banyak ikhlas itu lebih baik. Makanya menggunakan ahsan. Jadi ahsan itu maknanya banyak dan ikhlas. Tapi kalau cuma banyak, kalau cuma ikhlas tapi tidak banyak, makanya kalimatnya hasan. Allah mesti katakan ayyukum hasanun a'mala. Siapa yang baik amalnya tapi lebih, menggunakan kata ahsan, bukan kata hasan. Kalau hasan, kalau ada orang nama hasan artinya baik. Kalau ahsan itu lebih baik. Maka Allah menggunakan kata ahsan karena orang yang berbuat banyak amalnya dan ikhlas.